Kita coba mengenal sahabat perawi hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapakah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau adalah seorang pemuda dari negeri Daus dan beliau adalah pemuda yang tertarik dengan agama Islam atas dakwahnya Tufail Ad-Dausi. Jadi ada seorang sahabat yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam, kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dia pulang ke negerinya, ke kaumnya, ke negeri Daus, dan salah satu yang beriman adalah Abdurrahman bin Sakhar, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Abu Hurairah dilahirkan 21 sebelum hijrah. Di masa kecilnya dia adalah seorang anak yatim yang lemah di masa jahiliyah. Dan dia diberi nama Abu Hurairah. Dia lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah karena dia biasa menyimpan hirrah, yaitu kucing kecil, di lengan bajunya, atau sebagian menyebutkan di sebuah pohon di dekat rumahnya. Karena dia sering berinteraksi dengan kucing kecil, maka dia dipanggil dengan kunyah tasghir, dengan kunyah dengan bentuk tasghir, bentuk kecil, yaitu Hurairah. Jadi hirrah itu kucing, kemudian dibentuk tasghirkan jadi Hurairah. Dan beliau cukup terkenal dengan kunyah ini. Lalu ketika hidayah Islam telah menyapanya, maka beliau datang dari Daus ke Madinah. Dan ketika itu Nabi SAW sedang berangkat ke Khaybar. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu baru menyatakan keislamannya di tahun 7 Hijriyah, di awal tahun, di bulan Al-Muharram. Ketika itu Nabi SAW dan para sahabatnya sedang melakukan perang Khaybar untuk melumpuhkan, untuk menguasai benteng kekuasaan orang-orang Yahudi di Khaybar. Datanglah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ke Madinah di waktu sholat subuh dan diimami oleh sahabat ketika itu karena Nabi SAW tidak ada di Madinah. Kemudian mulai ketika Nabi datang ke Madinah sepulang dari perang Khaybar, maka bertemu dengan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala menyatakan keislamannya, dan beliau mengisi hari-harinya dengan banyak mulazamah, dengan belajar kepada Nabi SAW. Karena beliau adalah seorang pemuda yang secara finansial tidak terlalu banyak finansial atau ekonomi keuangan yang dimilikinya, akan cenderung menengah ke bawah, maka tinggallah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini di teras Masjid Nabawi yang disebut dengan Ahlu Suffah. Ahlu Suffah adalah para pemuda-pemuda, para sahabiat, para sahabat yang mereka ini fokus untuk belajar ilmu agama dan mereka tidak terlalu kuat di dalam masalah ekonominya. Sehingga hampir-hampir seluruh waktu beliau, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dihabiskan dengan belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh muhadarah pengajiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah tidak pernah absen dari kajian tersebut. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan kepadanya, ketika engkau hadir di majelisku wahai Abu Hurairah, maka bentangkanlah surbanmu. Ketika selesai pengajianku, maka tutuplah kembali. Dan dengan itu engkau akan ingat apa yang aku sampaikan di pengajian tadi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu banyak mendapatkan hadis Nabi SAW. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang belajar kepada Abu Hurairah, murid-muridnya mencapai 800 orang di kalangan tabi'in. Di antaranya beliau juga belajar dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu,
di antaranya adalah Anas bin Malik, dan tabi'in yang mengambil ilmu darinya, di antaranya adalah Ibrahim bin Ismail, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in di Basrah, Hafiz, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan yang lainnya. Jadi ilmunya banyak diambil oleh para tabi'in, generasi setelah sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menjadi gubernur di Madinah ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah sejak tahun 13 Hijriyah sampai tahun 23 Hijriyah. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah selama 10 tahun. Di masa itu, maka salah satu yang ditunjuk sebagai gubernur di Madinah adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau juga pernah diangkat menjadi gubernur di Bahrain ya. Tapi kemudian Umar menggantinya dengan yang lain. Dan karena Abu Hurairah ini sibuk dengan ibadah, sibuk dengan keilmuan, maka ketika ditawari lagi untuk menjadi gubernur, maka Abu Hurairah tidak bersedia untuk mengemban amanah tersebut. Di masa Marwan bin Al-Hakam, pernah Marwan bin Al-Hakam, seorang gubernur ini, seorang khalifah, menguji tingkat hafalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika muncul banyak hadis-hadis palsu yang beredar saat itu, maka Marwan bin Al-Hakam memanggil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyebutkan hadis-hadis yang dihafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia meminta kepada seorang sekretaris untuk menulis hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, dan diminta sekretaris itu untuk bersembunyi di balik tembok. Maka mulailah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyampaikan satu demi satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dicatat oleh sekretaris dari Marwan bin Al-Hakam rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah selesai, dan tepat setahun setelah kejadian itu, setahun berselang setelah kejadian itu, maka Marwan bin Al-Hakam kembali memanggil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kemudian diminta membacakan hadis yang pernah dibacanya setahun yang lampau. Kemudian setelah selesai dibaca, dipanggillah sekretaris yang tahun lalu mencatat hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka ditanyakan kepada sekretaris tersebut, "Wahai sekretarisku, apakah ada yang tertinggal dari perkataan Abu Hurairah tahun lalu dengan tahun ini?" Maka sekretarisnya mengatakan, "Tidak, wahai khalifah, meskipun satu huruf." Tidak ada yang berubah dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meskipun satu huruf. Tidak ada yang tertinggal meskipun satu huruf pun. Dan ini menunjukkan hafalan yang sangat kuat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau wafat di Madinah tahun 59 Hijriah di usia 79 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Kita tahu dari seluruh pekuburan yang ada di muka bumi ini, tidak ada pekuburan yang utama dibandingkan yang lainnya kecuali hanya pekuburan Baqi saja. Di Mekah ada kuburan tapi tidak seutama seperti pekuburan Baqi. Karena pekuburan Baqi lah satu-satunya kuburan yang pernah dimohonkan ampunan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika masih hidup, dan ketika beliau berziarah ke sana, beliau mengatakan, "Allahumma ghfir li ahlil baqi'il gharqat." Ya Allah, ampunilah seluruh penghuni pekuburan Baqi ini, Baqi al-Gharqad ini. Dan salah satu yang dimakamkan di sana adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ada 5 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terbanyak di urutan yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Beliau adalah sahabat yang wafat di Madinah tahun 59 Hijriah. Kemudian di peringkat yang kedua, sahabat yang terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat yang terakhir wafat di Makkah tahun 73 Hijriah. Dan beliau telah meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di rating yang ketiga, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir wafat di Basrah di Irak tahun 93 Hijriah. Dan beliau telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Ini di rating yang ketiga, itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian di urutan yang keempat, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Seorang ibu rumah tangga yang luar biasa perhatiannya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga beliau telah meriwayatkan hadis Nabi SAW sebanyak 2.210 hadis. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wafat di Madinah tahun 58 Hijriah. Ini menjadi motivasi untuk antunna semuanya. Meskipun antunna punya kesibukan untuk berkhidmat kepada suami, membesarkan anak-anak, kesibukan dengan urusan rumah tangga, maka jangan lupa menyempatkan diri belajar hadis-hadis Nabi SAW, dan kalau mampu maka silahkan dihafal. Apalagi kebetulan kita masih berada di hadis yang ketiga dari sekitar 150 hadis-hadis sahih di dalam hadis-hadis qudsi. Maka silakan kalau antunna mampu menghafal sedikit demi sedikit, siapa tahu itu bermanfaat untuk antunna, baik ketika di dunia, apalagi setelah meninggal dunia. Kemudian peringkat yang kelima diduduki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.660 hadis, yang hadis-hadis itu terdapat dalam kitab As-Sahihain.